Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aulia dari kelas Fase F Darpa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kelompok sosial. Nah, yang pertama itu ada definisi umum kelompok sosial dan menurut ahli sosiologi. Kemudian ada jenis-jenis kelompok sosial dan yang terakhir ada ciri-ciri kelompok sosial. Nah, langsung saja untuk yang pertama yaitu definisi umum kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan satu sama lain dan berbagi tujuan, nilai, atau kepentingan yang sama. Kelompok sosial dapat berupa komunitas, keluarga, teman, organisasi, atau kelompok lain yang memiliki identitas dan tujuan bersama. Kemudian ada definisi kelompok sosial menurut ahli sosiologi. Yang pertama itu ada Max Weber. Nah, Max Weber menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan sosial dan orientasi tindakan yang sama. Weber menekankan pentingnya hubungan sosial dan orientasi tindakan dalam membentuk perilaku individu. Kemudian ada George Herbert. Menurutnya, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki identitas dan peran yang sama. Ia juga menekankan pentingnya identitas dan peran dalam membentuk perilaku individu. Ada juga nih menurut Emil Durkheim. Menurutnya, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki kesadaran kolektif dan norma yang sama. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam membentuk perilaku dan identitas individu. Kemudian kita berlanjut lagi ke jenis-jenis kelompok sosial. Nah, yang pertama itu ada kelompok primer. Kelompok primer ini bisa dikatakan kelompok yang memiliki hubungan dekat dan intim. Kelompok primer juga memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan perilaku individu. Kemudian ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini memiliki hubungan yang kurang dekat dan lebih formal, seperti organisasi profesional atau klub hobi. Kelompok sekunder dapat membantu individu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang baru, seperti klub hobi sepak bola. Jadi yang baru bergabung bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilannya. Kemudian ada kelompok formal. Nah, kelompok formal ini memiliki struktur dan aturan yang jelas, seperti organisasi perusahaan atau lembaga pemerintah. Kelompok formal memiliki peran yang penting dalam mengatur perilaku individu dan mencapai tujuan yang bersama. Kemudian ada kelompok informal. Kelompok sosial ini tidak memiliki struktur dan aturan yang jelas, seperti kelompok teman atau komunitas online. Kelompok informal dapat membantu individu mengembangkan hubungan sosial dan identitas. Nah, selanjutnya ini ada kelompok in-group. Kelompok ini memiliki identitas dan rasa yang kuat, seperti kelompok etnis atau kelompok agama. Kelompok in-group dapat membantu individu mengembangkan rasa memiliki dan identitas terhadap dirinya sendiri. Dan yang terakhir ada kelompok out-group. Kelompok sosial ini tidak memiliki rasa dan identitas yang kuat seperti kelompok-kelompok lain, seperti kelompok lawan atau kelompok yang berbeda budaya. Kelompok outgroup dapat membantu individu mengembangkan kesadaran tentang perbedaan dan juga keragaman yang ada di sekitar. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri kelompok sosial. Nah, yang pertama itu ada interaksi. Kelompok sosial ini memiliki interaksi antara anggota yang teratur dan berulang. Interaksi dapat berupa komunikasi, kerjasama, atau kegiatan bersama. Nah, selanjutnya ada kesadaran kolektif. Kelompok sosial juga memiliki kesadaran kolektif dan norma yang sama. Kesadaran kolektif ini dapat membantu individu dalam memahami perilaku yang diharapkan dan diterima dalam kelompok. Ketiga, ada tujuan bersama. Kelompok sosial memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai. Tujuan bersama dapat membantu individu mengembangkan rasa memiliki dan rasa identitas. Kemudian ada struktur. Kelompok
sosial juga memiliki struktur yang jelas atau tidak jelas, tergantung pada jenis kelompoknya. Struktur dapat membantu individu memahami peran dan tanggung jawab dalam kelompok. Kemudian ada identitas. Kelompok sosial memiliki identitas yang kuat dan rasa memiliki yang sama. Identitas dapat membantu individu mengembangkan rasa memiliki dan kesadaran tentang diri sendiri. Dan yang terakhir, ada norma dan nilai. Kelompok sosial juga memiliki norma dan nilai yang sama. Norma dan nilai dapat membantu individu memahami perilaku yang diharapkan dan diterima dalam kelompok. Nah, kesimpulannya, kelompok sosial memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan identitas individu, serta mempengaruhi dinamika sosial dalam masyarakat. Dengan memahami definisi, jenis, dan ciri-ciri kelompok sosial, kita dapat lebih memahami dengan lebih dalam bagaimana kelompok sosial berfungsi dan bagaimana ia berdampak